Kita lanjutkan kembali kajian kita. Saya akan sedikit menyinggung tentang toharah yang sempat kemarin kita bahas. Arti daripada toharah menurut agama, menurut syariat. Apa itu toharah? Kalau bahasa kitanya ya toharah bersuci. Toharah menurut syariat itu raful hadatsin, yang menghilangkan hadas. Hadas ini adalah hal-hal yang mencegah kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat, misalnya kalau kita masih ada hadas. Maka dengan toharah ini nantinya hadas ini dihilangkan. Hadas ada dua. Ada yang namanya hadatsun asghar, yaitu hadas kecil, dan ada juga hadas akbar. Hadas asghar atau hadas yang kecil ini bisa dihilangkan dengan berwudu, dengan berwudu. Sementara hadas akbar, yaitu hadas besar, ini bisa dihilangkan dengan mandi, dengan mandi. Selain daripada menghilangkan hadas besar dan hadas kecil ini, toharah juga fungsinya untuk menghilangkan najis. Jadi najis yang ada baik dalam tubuh kita, dalam pakaian kita, di rumah misalkan, atau di masjid mungkin, maka itu juga harus disucikan, dibersihkan. Ini juga artinya toharah, harus dibersihkan. Atau yaitu hal-hal yang semakna dengan baik itu hadas maupun izalat najasah, menghilangkan najis. Apa itu? Yaitu tayammum. Selain daripada tadi toharah, bisa juga ada yang namanya tayammum. Tayammum memiliki arti atau makna menghilangkan hadas, yaitu hadas kecil. Maka kalau itu menghilangkan hadas kecil, dia kedudukannya sama dengan wudu, tetapi hanya digunakan untuk sekali pakai, ibadah-ibadah yang wajib saja, sekali pakai. Setelah itu tidak boleh dipakai lagi. Kalau dipakai lagi harus tayammum lagi, kecuali yang lebih rendah daripada yang wajib. Contoh, yaitu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu ikut dengan sholat fardunya, jadi bisa dikerjakan dengan satu kali tayammum. Tapi kalau yang fardu itu tidak boleh dua kali, hanya boleh satu kali saja. Selain daripada tayammum untuk menghilangkan hadas kecil, tayammum juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar ketika kita tidak bisa menggunakan hadas air, tidak bisa menggunakan air. Selain daripada tayammum, ada juga yang namanya toharah, al-istinja. Istinja itu menggunakan batu untuk menghilangkan kotoran atau najis setelah buang air besar atau buang air kecil, menggunakan batu, namanya istinja. Ini juga bagian daripada toharah, bagian daripada toharah. Selain daripada istinja, ada juga yang seperti istinja ini hukumnya sunnah saja. Dia tidak bisa menghilangkan athar najis, dia hanya air najisnya saja, zat atau bentuk najisnya saja yang dihilangkan. Sementara setelah hilang najisnya itu kan ada bekasnya. Bekasnya ini tidak bisa dihilangkan oleh batu, melainkan harus dihilangkan oleh air. Ini hukumnya sunnah, sama seperti wudhu mujaddad, yaitu wudhu yang diperbaharui. Contoh kita
tadi asar sudah punya wudu sampai maghrib belum batal, maka sunnah kita wudu lagi. Wudu yang ini bukan untuk menghilangkan hadas, melainkan wudu sunnah, mujaddad, diperbaharui wudunya. Wudu pembaharuan wudunya sunnah. Begitu juga sama mandi juga ada yang sunnah. Ya seperti mandi mau Jumatan itu hukumnya sunnah. Ya begitu juga cucian anggota tubuh kita misalkan lagi wudu setelah cucian pertama muka ini. Ya cucian pertama ini kalau sudah terbasuh seluruh muka ini yang pertama itu hukumnya wajib. Yang mana kalau misalkan ada air itu ifrat, air yang lain menjadi mustahmal. Setelah yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini hukumnya sunnah. Ya, membasuh muka lagi yang kedua, membasuh muka lagi yang ketiga, itu hukumnya sunnah. Airnya ini bisa digunakan untuk wudu lagi. Ya, karena hukumnya sunnah. Yang pertama tidak bisa digunakan lagi karena dia sudah digunakan untuk yang wajib. Nah selanjutnya ada maqasidul taharati wa wasailuha. Setelah membahas sedikit terkait dengan maksud atau arti daripada taharah, qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Maqasidul taharati wa wasailuha. Bab ini akan menerangkan maksud daripada taharah dan alat yang digunakan untuk taharah, yaitu untuk bersuci. Amma maqasiduha fa arba'atun. Mu'allif atau pengarang kita mengatakan bahwa maksud daripada taharah ini ada 4. Apa saja? Tadi sebenarnya sudah kita bahas sedikit. Yang pertama yaitu wudu. Itu adalah maksud daripada taharah. Yang pertama al-wudu wal ghuslu, yang kedua yaitu mandi besar. Wa tayammum, yang kedua tayammum. Wa izalatun najasati, dan yang keempat yaitu menghilangkan najis. Jadi maksud daripada taharah ini ada 4. Satu wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat yaitu menghilangkan najis. Wa wasailuha arba'atun aidan. Begitu juga alat yang digunakan untuk taharah ini ada 4 juga alatnya. Ya alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk wudu, untuk mandi dan lain sebagainya, itu juga ada 4. Ini dari sini nanti kita akan jelaskan satu persatu alat yang digunakan, apa saja alat yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Al-ula, yang pertama al-ma, yaitu air. Jadi alat pertama yang digunakan untuk taharah atau bersuci adalah air. Wa huwa syartun fil wudu'i wal ghusli wa izalatun najasati. Air ini adalah syarat untuk menghilangkan atau syarat di dalam wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Ya, jadi yang pertama itu adalah air. Ini sudah umum kita gunakan biasa setiap kita bersuci, wudu apapun itu kita menggunakan air. Wa yushtaratu an yakuna al-ma'u tahuran. Namun di dalam menggunakan air ini disyaratkan airnya yaitu air yang suci dan mensucikan. Ada air itu hanya suci saja tetapi tidak bisa mensucikan. Ada air itu yang suci dan mensucikan. Kalau suci saja, contoh misalkan kita minum teh, misalkan teh itu suci, bisa kita minum. Tapi teh itu apakah boleh digunakan untuk berwudu? Tentu tidak. Kenapa? Dia tidak bisa mensucikan, tapi suci, tapi tidak bisa mensucikan. Yang disebut dengan air yang tahur, air yang suci mensucikan, yaitu dia tetap dalam keadaan aslinya.
tidak ada embel-embelnya. Contoh kalau misalkan air, ya sudah air saja, tidak ada embel-embel air kopi, air teh, air degan, air apa, Coca-Cola dan lain sebagainya. Yang mana kata-kata ini tidak bisa dihilangkan. Ya kalau misalkan kopi, air, kopi, ya sudah kopi itu tempel dengan air. Maka ini bukan air asli air. Asli air itu tidak ada embel-embel belakangnya. Ya sudah air saja namanya. Yang belum ada embel-embel nama di belakangnya. Itu disebut dengan air, pada dasarnya air yang suci mensucikan. Apa saja air yang suci mensucikan? Yaitu air yang datang dari langit, wa ma nazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit. Air apa yang turun dari langit? Ada 3 air yang turun dari langit. Ya, ada 3. Bukan cuma air hujan ternyata. Ada 3. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan jelas kita tahu. Sering kita ketemu dengan air hujan. Selain daripada air hujan, air yang turun dari langit ada lagi, yaitu salju. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah lihat salju kalau pergi ke negara Eropa misalkan, atau sebagian Timur Tengah juga ada yang ada saljunya. Maka air salju ini atau salju ini dia bentuknya kapas, kayak kapas ya. Sebenarnya dia harus dicairkan dulu. Bukan berarti kita langsung menggunakan saljunya, bukan. Tetapi dia yang turun, ya kalau misalnya kita lihat, nanti kita wadahin. Setelah kita wadahin, ya kita cairkan, didiamkankah atau diangkatin sedikit biar mencair. Maka ketika dia sudah mencair, air ini bisa digunakan untuk bersuci. Wal barodi, begitu juga dengan barod. Apa itu barod? Pernah melihat batu es turun dari langit? Besar-besar, bisa sebesar begini, bisa sebesar begini, bahkan ada yang sebesar kepala. Itu namanya barod. Ya kalau misalkan kita mendoakan mayit, Allahumma aksilhu bil ma'i wal thalji wal barodi, ya Allah, cucilah mayit ini, maksudnya dosanya atau si mayitnya, jenazahnya dengan air salju, dengan air barod, namanya barod. Jadi tadi kalau sempat di daerah Jawa Timur kalau nggak salah turun air apa namanya es, ya ada hujan es namanya. Hujan es itu yang kecil-kecil segini itu namanya barod. Ya itu namanya barod. Mungkin ada yang pernah lihat atau ketemu dengan itu. Kalau salju itu yang kayak kapas, dia putih bersih. Kalau barod dia bentuknya bisa besar, bisa sebesar kepala tangan, sebesar ini, sebiji padi kadang-kadang, tapi bentuknya es, itu namanya barod. Ya. Jadi ada 3 yang diulangi. Ya tadi air hujan, air salju, dan air barod yang bisa digunakan untuk bersuci. Selain daripada yang turun dari langit, ada juga yang keluar dari bumi. Wa awda'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi. Apa saja? Wa huwa ma'ul bahri, yaitu air laut. Air laut gak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Cuma kalau kita menggunakan air laut, kita ya di dalam berwudu itu kan ada yang namanya sunnah, ada yang namanya rukun. Biasanya kalau orang-orang ketika menggunakan air laut hanya rukunnya saja. Kenapa? Karena kalau ada sunnahnya seperti berkumur-kumur, kalau kita kumur-kumur pakai air laut biasanya agak asin. Jadi ada yang menghindari itu, tidak jadi masalah. Tidak kumur-kumur untuk langsung yang sunnah-sunnah kecuali berkumur tadi dia gunakan. Jadi air laut itu adalah suci, dan mensucikan bisa digunakan untuk bersuci atau toharoh, ya air laut. Selain daripada air laut, air apa lagi? Air sungai yang besar, bukan air got ya. Di sini mungkin sungai besar, ya
sungai. Selain daripada air sungai, ada namanya air sumur. Air sumur itu juga sama, bisa digunakan atau suci dan mensucikan. Dan yang terakhir yaitu wal ain, ya, wal ain. Apa itu ain? Air mata air ini yang kalau misalnya kita gali misalkan tanah ada keluar air, yaitu air mata air. Air sumur juga sebenarnya sumbernya air mata air, cuma karena sudah dibuat sumur maka diistilahkan dengan air sumur. Pada dasarnya itu adalah air yang keluar di mata air, itu air mata air. Tapi umumnya air mata air yang bukan berbentuk sumur. Kalau misalnya kita mungkin yang dekat ke sawah atau ke hutan, ketika ada galian sedikit yang keluar air, maka itu air mata air. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci ini ada 7, ya. Pertama tadi dari langit ada 3, dari bumi ada 4. Dari langit tadi itu adalah air hujan, air salju, air barong. Dari bumi ada 4, yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Ini adalah alat untuk bersuci, untuk bertoharoh. Fala tasihhu toharoh bima'in ghairi tahur. Maka tidak sah hukumnya kita berwudu dengan air yang tidak mensucikan. Meskipun itu suci, kalau tidak mensucikan maka wudu kita tidak sah. Lantas bagaimana air yang suci mensucikan ini? Yang pertama, air atau air yang tidak mensucikan. Ya, kalau yang mensucikan tadi secara umum yang 7 macam air ini adalah suci mensucikan. Namun dari 7 air yang tadi disebutkan itu bisa berubah menjadi hanya suci saja, tetapi tidak mensucikan, atau dia bahkan bisa najis, bisa mustahmal dan lain sebagainya. Yang pertama, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah al-kalma'il mutaghayyir, yaitu air yang berubah. Ahadu awsafihi bi mukhalatati syai'in tahirin, yaitu air yang sifatnya berubah karena ada yang mencampurinya. Yang mana yang mencampurinya ini suci, yang mencampurinya adalah benda suci. Ada berapa sifat air? Sifat air itu ada 3. Ada bau, ya, ada rasa, dan ada warna. Kalau salah satu sifat air ini berubah, maka air ini disebut air mutaghayyir, air berubah, bukan air suci mensucikan lagi. Contoh, ketika ada air ditambah dengan kopi, warnanya berubah tidak? Secara warna saja berubah, warnanya hitam. Rasanya bagaimana? Rasanya kalau kita rasain air itu, rasanya kalau cuma kopi saja rasanya pahit. Tapi kalau pakai gula rasanya enak, ya, bukan manis. Karena terkadang manis ada pahitnya, manis dan pahit jadi enak. Jadi kopi rasanya enak, ya. Rasa sudah terasa, sifat baunya ketika kita cium berubah baunya. Tidak perlu harus kumpul 3 sifat, salah satu sifat saja yang berubah, maka air ini tidak mensucikan. Namanya air mutaghayyir. Kenapa? Karena sudah tercampuri dengan benda yang suci. Air kopi suci, bisa diminum, tetapi tidak bisa mensucikan. Seperti tadi teh juga sama, ya, zafaron atau bahan-bahan yang dicampur sehingga menjadi minuman, kayak misalnya tadi Sprite atau Coca-Cola dan lain sebagainya. Air, iya air, tapi sudah berubah, baik rasa, warna maupun baunya sudah berbeda.
yang mana perubahannya ini cukup besar. Kalau cuma sedikit saja, ya sedikit saja sehingga tidak merubah nama. Misalkan contoh kita ini air misalkan kalau misalkan kita masukin kopi cuma sedikit saja, apakah ini berubah namanya menjadi air kopi? Tidak. Dia disebut air kopi kalau perubahannya sangat banyak, ya, sehingga ada kelihatan hitam-hitam. Tapi kalau kita ambil sedikit dimasukin ke sini, dia tetap dianggap sebagai air mutlak, ya, air yang tidak ada embel-embelnya, air kopi. Kenapa? Karena perubahannya tidak banyak. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Selama tidak mengubah nama dan tidak mengubah sifatnya ini, maka air itu tetap air mutlak, air suci dan mensucikan. Karena kalau cuma sedikit saja, saya pikir rasanya juga tidak akan berubah, bau juga tidak akan berubah kalau hanya sedikit dicampurkan. Ya, kalau hanya sedikit. Kalau banyak, baru itu namanya air mutaghayyir. Ya. Yang kedua, air mustakmal wal ma'il mustakmali, maka tidak sah bertohara bersuci dengan air mustakmal. Air apa air mustakmal? Air mustakmal yaitu adalah air mustakmal di dalam yang digunakan untuk bersuci yang fardu hukumnya, yaitu fi fardhu taharati kama il-ghuslatil ula fil wudu. Seperti cucian pertama di dalam wudu. Contoh, mungkin di sebagian rumah bapak ibu baknya kecil yang tidak sampai kepada 2 kula. Contoh misalkan hanya sebesar ini baknya, ini kecil ini, ukuran airnya tidak sampai 2 kula. Kita berwudu, misalkan kita wudu ambil 1 gayu, kemudian kita niat dulu, niat saya wudu baru Allah dicuci. Air ini baru sampai ke sini misalkan, atau bahkan sudah sampai sini kemudian nyiprat ke sini, ada yang jatuh 1 tetes ke air yang ada di wadah, maka air yang ada di wadah ini menjadi air mustakmal, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau misalkan mungkin pas lagi basuh muka, tidak, pas lagi basuh tangan yang pertama kali, misalkan kita ambil kita wudhu sambil berdiri, sementara airnya rendah, wadah airnya rendah, kan air yang turun jatuh ke bawah itu pantulannya keras. Ketika dia memantul dan memercikkan air dan masuk ke dalam wadah air tadi, air ini sudah dikatakan air mustakmal. Kalau sudah mustakmal, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi, kecuali wadah airnya besar. Berapa besarnya? Ukurannya yaitu 2 kula. Berapa 2 kula? 2 kula itu kalau pakai liter sekitar 193 liter. Kalau misalkan 1 galon besar air aqua isinya 19 atau 20? 19. Kalau 19 berarti kan 160 ya. Kalau 10 galon 160 ya. Berarti ini 163, berarti 10 galon lebih. Ya, kalau misalkan mau mencoba untuk mengetahui berapa besarnya bak yang ada di rumah, agar ketika kita wudu tidak menjadi mustakmal, maka harus diketahui dulu ukurannya, yaitu ukurannya sekitar 193 liter air. Kalau ukuran airnya atau airnya sekitar 193 air dan lebih, maka meskipun kita berwudu memasukkan tangan di situ, air tidak berubah, tetap airnya air tahur, air tahir untuk yang suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk wudu lagi.
boleh digunakan untuk adus yang wajib mandi junub misalkan. Begitu juga ketika kita mandi junub, misalkan kita mandi junub berdiri, ketika kita basuh air ke kepala, baru juga sampai ke pundak misalkan, sudah nyiprat masuk ke warna air tadi. Kalau warna airnya atau airnya kurang daripada 193 liter, maka air ini menjadi musta'mal, tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan kalau wudunya atau mandinya mandi wajib, wudunya wudu wajib. Kalau mandi dan wudunya itu adalah sunnah, contoh tadi saya contohkan, pada puasa kita sudah wudu, kemudian maghrib ada, dan kita belum batal karena kita tajdid wudu, memperbaharui wudu, maka wudu yang digunakan atau yang kita pas wudu itu hukumnya sunnah, tidak menghilangkan adan. Walaupun dari cucian pertama nyemprot ke warna air tadi, maka airnya tetap tahir, mutahhir, tidak berubah. Kenapa? Karena air yang nyemprot masuk ke situ, meskipun daripada cucian yang pertama itu adalah cucian sunnah, cucian sunnah, ya, yaitu baik sama seperti cucian yang kedua setelah yang pertama tadi rata, ya, dengan syarat cucian pertama itu sudah rata. Kalau ternyata kita ambil gayung air, kita cuci ke sini, masih ada yang ketinggalan belum terbasuh, maka cucian ini tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Kapan dia dihitung? Ketika cucian itu sudah membasuh seluruh anggota wudu, yaitu kalau tangan anggotanya sampai sini. Kalau misalkan di sebelah sini belum kebasuh, 2 kali cuci belum kebasuh juga, yang 2 kali itu tidak dihitung. Ya, kapan dia dihitung? Sampai ketika semua tangan ini terbasuh, maka dihitung 1. Ya, maka dihitung 1. Setelah terbasuh, baru nanti yang kedua, yang ketiga dihitung ketiga. Maka cucian yang kedua, ketiga dan selanjutnya ketika nyemprot atau pindah air ini ke tempat air yang kecil, maka tidak mengubah hukum air, dia tetap tahir mutahhir, ya. Jadi apakah uluslatil thaniyati wa thalithati fihima, ya. Begitu juga dengan cucian yang kedua dan ketiga. Wa ma'ul wudu'il mujaddad, begitu juga dengan air wudu yang mujaddad tadi, yang pembaharuan. Wal ghuslis masnuni, dan mandi sunnah, contoh mau Jumatan. Mau Jumatan itu kalau kita enggak junub, ya, tapi sunnah mandi kalau enggak junub, maka airnya tadi meskipun nyemprot, ya tidak mengubah air yang ada yang di wadah tadi. Karena mandinya mandi sunnah, bagus dari Jumat seperti mandi untuk Jumat. Fala yuhkamu alaihi bil isti'mal syar'an, maka air yang tadi yang dalam wadah kecil itu tidak dihukumi sebagai air yang musta'mal menurut syara. Li'annahu lam yu'adda bihi fardun. Kenapa? Karena air yang digunakan tadi bukan digunakan untuk sesuatu yang fardu. Fatasihhu taharatu bihi, maka sah kita menggunakan air ini untuk taharah yang lainnya. Ya, sampai di sini sebelum saya lanjutkan bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Oh ya. Ya. Nanti itu ada pembahasan di wudu, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya bahas bagaimana tadi wudu. Apakah wudu itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Ya, dari sini ke sini, apa dari sini ke sini? Kalau kita lihat dari dalil, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mencuci kedua tangan, sampai mana? Apakah mencuci tangan dari sikut sampai ujung
ujung jari atau dari ujung jari sampai sikut. Sampai sikut dan mirfak. Ya, ini mirfak. Dari sini ya, mulainya dari ujung jari sampai ke sini. Lantas bagaimana kalau misalnya ada orang mulainya daripada sini? Itu sah saja, ya, karena ini tidak tidak ada hukum batal atau tidak sah, melainkan hanya keutamaan saja. Mulainya yaitu daripada ujung jari ke sini. Kalau misalkan kita tayang pun begini, ambil misalkan ini begini, nanti begini, nanti begini. Nah, begini. Kalau air tadi, kalau misalkan airnya segini, kita ambil begini, nanti diusapkan di sini. Tidak harus tidak harus air pengocor, dan penting ada air yang keluar. Yang boleh sah saja mau dari sini ke bawah, tapi afdolnya sebenarnya dari ujung jari ke mirfak, ya, ke siku. Maka tayamum, ya tayamum. Kalau kita junub, pas mau mandi nggak ada air, nyari ke sana nggak ada, nyari ke sini nggak ada. Tapi dengan syarat ada batasan para ulama sekian kilo tidak ada air. Tapi kalau misalkan ada air, maka tayamumnya tidak sah, harus pakai air saja. Radiusnya saya lupa berapa radius ininya, para ulama sudah menjelaskan terkait dengan radius jarak berapa kita menemukan air, atau kecuali misalkan waktunya sempit. Kita kalau harus mencari air, waktunya 3 menit lagi ke habis waktu sholat zuhur misalkan, 5 menit lagi mau asar, maka tayamum. Karena kalau kita mencari air tidak sampai, ya, tidak sampai. Itu tayamum. Kalau dulu apakah kulit di tanah? Tidak, melainkan tayamum biasa, ambil air, ambil tanah ke muka dan tangan, begitu saja sudah. Jadi nggak harus kulit di tanah. Bisa menggantikan, ya, untuk junub, untuk junub. Nanti kalau sudah ketemu air, sah. Tapi nanti kalau misalkan sampai sore ketemu juga air, ya tayamum lagi. Dia sampai ketemu air, maka mandi dengan air. Ada cukup? Tadi lupa ini. Kemudian cuci pertama ini belum sempurna, belum kebasuh, kemudian dia nyimpan ke air ember. Dia ember itu nggak pakai segasan, dipakai mandi lagi, harus cari air yang sudah termasuk semuanya sampai lagi. Jadi kalau misalkan semua tubuhnya sudah terbasuh dengan air, maka sempurna itu cuciannya. Maka setelah itu, kalau misalkan kita ambil lagi airnya, maka yang itu nggak jadi masalah. Ya. Silakan Pak. Air bun, oke. Air bun itu kalau misalkan kita pagi-pagi yang ada di daun, yang ada di daun ini juga termasuk kepada air mutlak, ya, air mutlak. Kenapa? Ketika kita ambil air dari daun ini, kita kumpulkan, kita masukin ke dalam ini, maka airnya juga kadang-kadang sudah nggak disebut air bun lagi, sah, itu boleh. Ya, kalau misalkan kita kumpulin dapat 1 ember atau satu ini nanti saya praktek air wudhu dengan air hanya 1 gelas atau setengah ini, ya, setengah ini. Ini untuk ketika kita darurat tidak ada air untuk wudhu, ternyata wudhu itu tidak harus air banyak, hanya dengan segelas air minum saja sudah cukup untuk berwudhu. Tapi nanti ada metodenya, nanti kita praktekkan untuk wudhu. Masih ada waktu? Yang kita alami begini ya, kita kan kadang-kadang bepergian, kita kan bawa air yang 2 liter. Ya. Terus kita naik kereta atau naik bis. Kalau kita sholat, kita tayamum atau kita pakai air buat. Sebenarnya di dalam bepergian itu, tayamum itu kalau sama sekali tidak bisa menggunakan air. Kalau misalkan kita di kendaraan bisa menggunakan air, ya, maka tidak boleh dengan tayamum, harus menggunakan air. Airnya dari mana? Air ini bisa digunakan. Ini meskipun namanya air aqua, merek
air aqua. Pada dasarnya air ini ketika dirusaknya bukan cuma seliter 2 liter, jutaan meter kubik. Ya, mungkin wadahnya sebesar ini di pusat pembuatan kemasan air kemasan ini, sehingga air yang ada di sana itu pada dasarnya dia tohir mutahhir, ya, tohir mutahhir, suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Adapun ini sedikit-sedikit ya dibuat kemasan, ada yang 150 mili, atau ada yang 250 mili, ada yang 1 liter, yaitu kemasannya saja boleh kita gunakan untuk berwudu, ya, boleh digunakan. Ada bak, kita mau mandi junub, 1 kali siram terus sudah nyiprat, itu udah sah belum? Udah sah belum? Maksudnya mandinya belum sah. Ya, kalau misalkan sekali satu ada bak, ambil 1 gayung, kita basuh ke kepala, kan belum. Kalau cuma 1 gayung saya yakin 1 tubuh belum bisa terbasuhi. Kemudian karena belum bisa terbasuhi di 1 tubuh, maka air yang nyiprat ke tempat tadi bak mengubah status air yang ada di bak, hukumnya menjadi mustamal. Kecuali pertama kita 1 gayung kecil, sedikit mandinya, jangan langsung begini, ya, mungkin sedikit dibasuh muka kepalanya, tidak harus bocor airnya, tidak harus. Jadi air itu bisa dijalankan dengan tangan. Ketika misalkan kita ambil sebentar ini masuk ke kepala, jalankan dengan tangan begini, jalankan, ya. Begitu juga wudu sama, wudu misalkan airnya sudah segini, jadi kalau misalkan begini kan nggak mungkin terbasuh semuanya. Bagaimana biar terbasuh? Tangan ini digunakan untuk menjalankan air. Cara menjalankan gimana? Tadi air yang di sini, ketika di sini kan terus kita ingin, tapi jangan dilepas dari ini, ya. Kita begini, ya, terus jangan dilepas. Kalau sudah dilepas, dia harus ambil air yang baru lagi. Ya, harus ambil air baru lagi. Baru nanti sudah merasa ini sudah kira-kira basah, maka ketika ada yang 3 tetes, 4 tetes keluar, jatuh, sebenarnya tangan ini sudah terbasuh. Ya, kontrol atau kontrol air itu cukup untuk cucian, tidak harus air keluar. Itu namanya israf, dilarang oleh Nabi. Makanya kalau kita wudu, usahakan airnya kecil-kecil aja. Ya, kecil-kecil aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena berlebihan itu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih. Tidak. Ini kadang-kadang kita wudu 1 ember tidak cukup. Rasulullah itu wudu hanya 1 gayung. Ya, wudu hanya 1 gayung. Bagaimana kok bisa? Bisa. Karena pakai metode dan pakai ilmu. Ya, masalahnya kita ini berwudu tidak menggunakan ilmu, sehingga air sebesar-besarnya air aja dihabiskan. Ya, itu namanya israf. Ya, berlebihan. Sampai berlebihan kan cuma sampai siku, lebihkan dikit, ini sini, dicuci sampai ke sini. Itu juga berlebihan makruh hukumnya. Ya, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan lagi terkait dengan bab air ini. Mudah-mudahan nanti setelah pengajian ini paling tidak kita mengerti bagaimana hukum air, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.